besok kita akan melakukan percobaan bersama School Science Center. Nah, ada 3 langkah yang perlu anak-anak lakukan supaya nantinya di saat pembelajaran bisa mengurangi waktu yang kita gunakan. Langkah yang pertama adalah anak-anak harus terlebih dahulu membuat lubang atau melubangi tengah-tengah dari tutup toples ya, seperti ini. Seberapa besar lubangnya, anak-anak bisa mencobakan ya. Yang penting bisa masuk kedua sedotan pada lubang tersebut seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Itu sudah cukup besar lubangnya, yang penting bisa memuat 2 sedotan tersebut ya. Itu langkah yang pertama. Dengan apa melubanginya? Bisa menggunakan gunting, bisa menggunakan pisau cutter, atau bisa menggunakan solder. Nah, kalau menggunakan cutter tentunya anak-anak harus minta bantuan sama ayah atau bundanya ya. Yang penting orang yang lebih dewasa tentunya. Kemudian langkah yang kedua, anak-anak harus sudah memotong bagian bawah toples yang sudah ditandai seperti ini ya, dipotong, bisa menggunakan cutter atau menggunakan gunting ya. Jadi yang ditandain seperti ini ya, melingkar, itu harus dipotong sebelum pelaksanaan kegiatan belajar bersama SSC. Langkah yang ketiga, anak-anak harus sudah menyatukan kedua sedotan seperti ini. Bisa menggunakan lakban, bisa juga menggunakan selotip ya. Di mana posisinya? Posisinya persis di bawah leher dari si sedotannya. Sedotannya kan ada lehernya nih, seperti ini nih ya. Ini ditarik aja supaya lehernya itu maksimal. Kemudian di lakban atau di selotip ya. Kedua-duanya harus sejajar ya, bagian bawahnya sejajar, bagian atasnya juga sejajar. Tentunya selotip atau lakbannya di atas leher dari sedotannya. Oke, jadi itu 3 langkah yang perlu anak-anak lakukan sebelum kegiatan berlangsung. Halo anak-anak semuanya. Oke, kali ini Bapak akan memberikan beberapa trik atau langkah yang perlu kamu lakukan sebelum kegiatan belajar bersama School Science Center. Untuk apa? Untuk mengurangi durasi waktu saat kita belajar jadwal sebenarnya ya. Jadi untuk mempersingkat waktu. Nah, ada beberapa yang perlu harus kamu lakukan sebelum praktek. Yang pertama adalah kamu harus membuat pola seperti ini di tutup toplesnya. Jadi ada lubang pertama, lubang kedua, dan kotak di pinggirnya seperti ini ya. Besar lubang pertama itu disesuaikan dengan ukuran sumpit. Jadi ini fungsinya adalah untuk meletakkan sumpit ya, seperti ini ya. Lubang kedua itu untuk meletakkan sedotan. Jadi ukurannya seberapa? Ukurannya adalah sebesar sedotan yang sedang ya. Kemudian kotak ini digunakan untuk tempat masuknya air nantinya ke dalam toplesnya. Jadi pola seperti ini harus sudah terbentuk sebelum praktek berlangsung ya. Bisa minta tolong sama ayahnya, bisa sama bundanya, atau sama kakaknya ya. Seperti ini. Lubang yang pertama seukuran sumpit, lubang yang kedua seukuran sedotan yang sedang. Dengan apa kita melubanginya? Bisa menggunakan pisau, cutter, bisa menggunakan gunting, dan bisa juga menggunakan solder ya. Kalau ini bisa dengan pisau nih seperti ini. Tapi hati-hati ya kalau menggunakan cutter. Kemudian langkah yang kedua, anak-anak harus memotong sedotan yang sedang ini, yang sedotan yang seperti ini, sepanjang 8 cm ya. Bisa diukur juga dengan penggaris seperti ini. Ini panjangnya 8 cm ya. Jadi yang kita gunakan hanya 8 cm. Langkah yang ketiga, ukur sedotan putih sepanjang 16 cm seperti ini ya, pakai penggaris 16 cm. Kalau kelebihan silakan digunting ya. Kita hanya menggunakan sedotan yang putih ini sepanjang 16 cm. Langkah yang keempat adalah anak-anak perlu memisahkan kabel merah dan hitam ya. Kalau di tempatnya itu masih menyatu seperti ini, itu dipisahkan, ditarik pelan-pelan seperti ini sampai dia terpisah yang merah dan yang hitam ya. Kemudian diapakan kabelnya? Nah, kabelnya bisa dibuang kulit bagian pinggirnya ya, sekitar 2 sentian masing-masing pinggirnya. Kita lebih mudahnya menggunakan lilin ya, dipanaskan pakai lilin, nanti ditarik pakai tangan
seperti ini ya, Bapak contohkan. Misalnya yang merah dulu nih, ya. Yang merah misalnya kalau pakai gunting bisa, pakai karter juga bisa. Tetapi Bapak mencontohkan cari yang paling gampang ya, tapi harus hati-hati tentunya karena ini pakai api. Nah, dipanaskan seperti ini, kemudian ditarik. Nah, seperti ini ya. Nih. Ya, ujung yang satu lagi. Oke. Nah, lebih gampang menggunakan api lilin ya. Nah, kedua ujungnya sudah terbuka kulit kabelnya. Nah, begitu juga dengan yang hitam, sama seperti ini. Tinggal ditarik. Kemudian yang satunya lagi. Tinggal ditarik lagi. Nah, kedua-duanya juga sama ya. Ke ujung kabel hitam juga sudah terlihat. Kemudian kalau sudah seperti ini, nanti kita tinggal menyambung-nyambungnya dengan belnya ya. Kemudian belnya, apa yang perlu kita lakukan untuk bel? Ujung kabel merah pada bel dan ujung kabel hitam pada bel juga sama ya. Kita tarik juga kulitnya sekitar 2 sentian. Tetap menggunakan api ya, biar lebih gampang. Seperti ini. Ini ya. Di sini sudah terlihat. Oke, satu lagi bisa kita gunakan juga ya, dengan cara yang sama. Ini ya, di sini sudah terlihat. Oke, satu lagi bisa kita gunakan juga ya, dengan cara yang sama. Nah, dengan cara yang sama seperti ini. Ini ujungnya sudah terbuka. Ini juga sama ya. Tentunya hati-hati ya, karena ini menggunakan api tentunya panas. Tapi kita megangnya pelan-pelan. Jadi ujungnya nanti adalah seperti ini. Ya. Nih, jadi itulah beberapa langkah yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan praktek bersama School Science Center yang